Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Semoga selalu sehat nih. Disiapkan alat tulisnya. Mohon maaf nih, kita masih tetap belajar secara daring karena situasi belum memungkinkan untuk tatap muka. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, semoga pandemi segera berakhir. Ya, sudah siap, disiapkan alat tulisnya. Kita mulai. Materi pada minggu ini adalah penggunaan teorema Pythagoras. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kalian nanti belajar tentang penggunaan teorema Pythagoras, kalian diharapkan bisa menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus, menentukan panjang diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus dan balok, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Ya, siap? Kita mulai. Perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus. Jadi pada geometri itu ada segitiga khusus atau segitiga istimewa, itu segitiga yang memiliki sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu siapa aja? Sudut 30 derajat, 45 derajat, atau 60 derajat. Nah, ini yang kita pelajari ada dua. Yang pertama, segitiga siku-siku sama kaki. Gambarnya kelihatan nggih? Jadi ini ada segitiga ABC, karena siku-siku sama kaki, maka sudutnya sama, sudut pada kaki sudutnya. Di sudut C dan sudut B di sini besarnya sama, yaitu 45 derajat. Sudut A, siku-siku. Jadi kalau ABC siku-siku di A dengan AB sama dengan AC, misalnya diketahui panjangnya AB itu A satuan, maka AC juga A satuan. Menggunakan rumus Pythagoras, maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, atau A kuadrat ditambah A kuadrat itu 2A kuadrat. Berarti BC itu akar dari 2A kuadrat atau A akar 2. Jadi kalau ada segitiga siku-siku khusus atau untuk segitiga siku-siku sama kaki yang sudutnya 45 derajat, maka berlaku AB dengan AC itu perbandingannya sama, yaitu 1, 1. Kemudian sisi miringnya itu perbandingannya akar 2, sehingga bisa ditulis ini perbandingannya ini 1, ini 1, ini akar 2. Atau kalau di sini A, maka di sini sisi miringnya itu A akar 2. Ya. Nanti contohnya di belakang ya. Yang kedua, segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 30 derajat. Kita lihat, maaf ini gambarnya agak geser ya. PQR segitiga sama sisi. Kalau sama sisi sudutnya 60 derajat. Kemudian dibuat garis pertolongan RS, jadi S itu tengah-tengahnya PQ. Maka kita mendapatkan paruan atau separuhnya segitiga itu segitiga PRS. Gambarnya seperti ini. Kalau sisi segitiga siku-siku sama sisi tadi, maaf ya, segitiga sama sisi itu panjang sisinya itu A, berarti ini A ya, PRA, maka PS itu setengah A. Maaf ini ada P-nya setengah A ya. Kemudian ini RS-nya itu bisa dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi A kuadrat dikurangi setengah A kuadrat. Nanti ketemu setengah A akar 3. Aduh maaf ini ada P-nya. Ini ada P-nya itu dihilangkan. Yang di sini juga ada P-nya itu dihilangkan. Jadi ini setengah A, ini setengah A akar 3. Sehingga nanti kita peroleh perbandingannya. Kalau ada segitiga siku-siku yang mengandung sudut 30 derajat, berarti kan sudut yang lain 60 derajat. Maka perbandingannya yang paling pendek itu 1, yang paling panjang itu sisi miringnya itu 2. Nah yang ini, yang tengah-tengah itu akar 3. Sehingga perbandingannya 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Jadi yang paling pendek dengan paling panjang itu 1 banding 2, yang tengah-tengah akar 3. Sekarang contoh penggunaannya seperti ini. Misalnya diketahui segitiga KLM, segitiga siku-siku sama kaki. Panjangnya KL 8, yang ditanyakan panjangnya LM. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan tadi. Perbandingannya kan yang siku-siku itu 1, 1 di sini akar 2.
Berarti kalau kita tulis perbandingannya, KL dibanding LM itu 1 dibanding akar 2. Kita tulis KL-nya 8, LM-nya belum diketahui sama dengan 1 dibanding akar 2. Maka kalau seperti ini bagaimana? Yang tengah kalikan tengah, pinggir kali pinggir, nggih. LM kalikan 1 sama dengan 8 kali akar 2. Berarti LM itu 8 akar 2. Maka panjangnya LM 8 akar 2 cm. Bingung tidak? Tidak ya? Jadi kita gunakan perbandingan. Ini 1, ini akar 2. Kalau di sini 8, ya berarti di sini 8 akar 2. Contoh yang lain. Diketahui segitiga seperti ini. Yang memuat sudut 60 derajat. Berarti kalau Q-nya 60 derajat, maka sudut R-nya 30 derajat. Diketahui panjangnya QR itu 8. Berarti sisi miringnya 8. Yang ditanyakan panjangnya PQ dan panjangnya PR. Kita gunakan sifat tadi. P. Nah, QR, ini QR dibandingkan dengan PQ. PQ itu yang paling pendek, nggih. Ini 2 dibanding 1. Berarti kalau kita masukkan QR-nya 8, PQ-nya belum diketahui sama dengan 2 kali 1. Sama seperti tadi dikalikan silang. PQ kalikan tengah-tengah, pinggir-pinggir. PQ kali 2 sama dengan 8 kali 1. 8, ini salah ini. 2 PQ, 2 PQ sama dengan 8. Maaf ya, 2 PQ sama dengan 8, berarti PQ sama dengan 4. Kemudian kalau mencari panjangnya PR, kita gunakan perbandingan PR banding RQ, itu akar 3 dibanding 2. PR-nya belum diketahui, QR-nya 8. Kalikan tengah-tengah pinggir-pinggir, PR kalikan 2 itu 2 PR, 8 kalikan akar 3, 8 akar 3, berarti PR-nya 8 akar 3 dibagi 2 atau 4 akar 3. Jadi panjangnya PR itu 4 akar 3 cm. Itu ya. Ini ada 43 di sini, tidak terpakai ya, jadi 4 akar 3. Kemudian berikutnya, menentukan panjang diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus dan balok. Kalau ada kubus ABCD, EFGH dengan panjang rusuk A, itu BG itu diagonal bidang. Kalau mencari panjangnya BG, kita lihat segitiga BCG, siku-siku di C. Gunakan rumus Pitagoras, BG kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah CG kuadrat. Ini A kuadrat, 2A kuadrat, berarti BG-nya A akar 2. Kemudian kalau mencari AG itu diagonal ruang, kita lihat segitiga ABG, siku-siku di B. AG kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BG kuadrat. Ini A kuadrat, ini 2A kuadrat, berarti 3A kuadrat. BG-nya akar dari 3A kuadrat atau A akar 3. Sehingga kita dapatkan kesimpulan, kalau kubus panjang rusuknya A satuan, maka panjang diagonal bidangnya A akar 2, panjang diagonal ruangnya A dikalikan akar 3. Jadi diagonal bidang itu A kalikan akar 2, diagonal ruang A kalikan akar 3. Itu dihafal saja. Nggih. Contoh soalnya seperti ini. Maaf. Ini tadi, yang tadi kubus, kemudian kalau balok nggih, balok A, B, C, D, F, G, H sama panjangnya P, lebarnya L, tingginya T. Maka kalau mencari diagonal ini kan ada tiga persegi panjang ya. Jadi yang bawah dengan atas itu sama, depan dengan belakang sama, samping kiri samping kanan sama. Maka kalau mencari panjangnya diagonal bidang alas itu sama dengan diagonal bidang atas. Kita gunakan rumusnya D sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Kalau depan dengan belakang, D-nya akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat. Kalau diagonal bidang samping kiri dan samping kanan, D-nya akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat. Sedangkan kalau diagonal ruang, itu akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Ini juga minta tolong dihafal, ya. Jadi ditulis kemudian dihafal. Contoh soalnya, diketahui balok ukurannya 12 cm, lebarnya 4 cm, tingginya 3 cm. Tentukan panjang diagonal bidang alas. Berarti kalau diagonal bidang alas, akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat, nggih.
12 kuadrat tambah 4 kuadrat itu 160 karena tidak bisa diakar. Ini kita tulis disederhanakan 16 kali 10, akarnya 16, 4 berarti diagonal alasnya 4 akar 10. Panjang diagonal ruangnya pakai rumus tadi akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Masukkan akar 169 berarti diagonal ruang panjangnya 13 cm. Gitu ya, bisa nggih? Nanti tolong diamati betul, dicoba, terus ditulis lagi biar bisa lebih paham. Kemudian yang berikutnya menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Itu kalau mau menyelesaikan masalah dalam matematika biasakan dibaca dulu yang diketahui apa. Kalau misalnya yang diketahui bisa digambar, dibuat gambar sketsanya, kemudian baru diselesaikan. Misalnya, sebuah bis berjalan meninggalkan terminal ke arah barat sejauh 120 km, kemudian berbelok ke arah utara sejauh 50 km. Berapa kilometer jarak bis tersebut dari tempat semula? Ini tidak ditambah, nggih. A, B, C, karena ini kalau dibuat sketsanya dari A itu ke barat, berarti kalau ke barat ke kiri, nggih. Ini bis sejauh 120 km, berbelok ke utara, berarti ke atas sejauh 50 km. Maka yang ditanyakan panjangnya AC, itu bukan berarti AB ditambah BC, tapi kamu gunakan rumus Pythagoras. Ini AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Masukkan ya. 120 kuadrat tambah 50 kuadrat ini akar 16.900. Berarti AC panjangnya 130, jarak A ke C atau bis dari tempat semula ke tempat terakhir itu jaraknya 130 km. Contoh yang lain, hanya sebuah tangga panjangnya 2,5 meter disandarkan pada tembok. Jika jarak ujung bawah tangga ke tembok 0,7 meter, maka tentukan tinggi tangga diukur dari tanah. Maaf, ini gambarnya ya gambar sketsa saja, nggih. Misalnya ini tembok, kemudian ini tangganya yang merah ini, panjangnya 2,5 disandarkan pada tembok. Diketahui ujung tangga dengan tanah itu 0,7 meter. Yang ditanyakan T, ini tingginya tembok diukur dari bawah tangga. Menurut rumus Pythagoras, T kuadrat sama dengan 2,5 kuadrat dikurangi 0,7 kuadrat. Kita hitung 6,25 kurangi 0,49 itu 5,76. Berarti T-nya akar dari 576 2,4. Maka tinggi tangga ini diukur dari tanah itu, maaf lagi, 2,4 meter. Begitu ya. Itu contoh soalnya, maaf ini banyak-banyak yang salah itu penulisannya. Nanti dibetulkan. Terima kasih. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu berdoa. Semoga kita diberi keselamatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Semoga pandemi segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.